Shalom, pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang Santai Sekolah Sabat. Acara ini dirancang oleh Conference Jawa Barat untuk dapat memberkati pemirsa dan kita semua melalui setiap pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita akan diberkati melalui hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Pendeta Edwin Berhitu. Beliau adalah Direktur Departemen Komunikasi Conference Jawa Barat. Dan saya ingin menyapa Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, apa kabar? Shalom, ya, kabar baik, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik Pak Pendeta, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang santai sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu kita akan buka dalam doa. Saya minta Pak Pendeta untuk bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terhebat, terindah yang kami miliki, dan pada malam ini kami akan belajar tentang pelajaran sekolah Sabat di Sabat yang kedua. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati agar paparan ini menjadi berkat bagi pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Allah menuntun setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saat ini kita tiba pada pelajaran sekolah Sabat, pelajaran kedua, dengan judul Dikejutkan oleh Anugerah. Kalau bicara dikejutkan, berarti tidak tidak direncanakan atau bahkan mungkin kaget ya, kaget dengan sesuatu yang terjadi. Nah, tapi di sini dikatakan dikejutkan oleh anugerah. Dan siapa yang dikejutkan dengan anugerah ini? Kita akan membahas pada pelajaran Sekolah Sabat saat ini. Dan izinkan saya untuk membacakan akan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Di sini dikatakan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi dari ayat hafalan kita bisa tergambarkan ya bahwa ada satu tokoh di sini yaitu Rahab, dan kita akan pelajari apa yang terjadi dengan Rahab, apa yang dilakukan, dan bagaimana apa hubungan Rahab dengan bangsa Israel? Karena kembali lagi pelajaran sekolah sahabat kita masih menceritakan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Baik, berbicara tentang janji ya, berbicara tentang janji, saya punya pertanyaan yang menarik ya, yang akan kita bahas pada malam hari ini untuk Pak Pendeta. Saya ingin bertanya, mengapa kemenangan dari bangsa Israel ini untuk merebut Kanaan atau tanah perjanjian ini disebut sebagai sebuah anugerah berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kalau kita pikir, bukankah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu adalah merupakan kegenapan dari janji yang sudah Tuhan berikan? Jadi kenapa sampai itu disebut sebuah anugerah? Oke. Seperti itu. Jadi pemirsa terima kasih Via dan pemirsa dimanapun berada. Eh, Mari kita kembali dulu kepada kata tadi Via katakan kejutan artinya surprise ya dalam bahasa gaulnya gitu. Artinya kalau dikejutkan sesuatu yang kita nggak duga-duga, yang kita rasa nggak mungkin itu, tapi ternyata benar gitu ya. Itu kan dikejutkan. Sesuatu yang ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Itu dikejutkan. Nah, ada kata anugerah. Kalau anugerah berarti itu pemberian. Sesuatu yang memang sesuatu yang kita nggak minta sebenarnya, kita yakin nggak dapat, tapi karena anugerah itu maka kita dapat. Itulah anugerah. Nah, maka kembali kepada judul dikejutkan oleh anugerah. Tadi Via tanya, kenapa sih Israel ini kok jadi dikejutkan oleh anugerah? Bukannya Israel dapat janji ya kan seperti itu ya, dapat janji. Itu benar sekali Via dan pemirsa. Nanti Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada boleh juga membuka di hari Minggu dan Senin itu terangkum tentang anugerah kepada Israel. Kita tahu 40 tahun bangsa itu eh, berjalan ya di padang gurun. Mereka eh, menuju ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Tapi ternyata kita tahu bahwa
40 tahun itu malah menjadi saringan bagi mereka yang lahir di Mesir dan hanya dua orang yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, kembali ke pertanyaan Via. Kenapa Pak Pendeta? Kan itu janji. Kok kenapa jadi anugerah bagi Israel? Nah, kita tahu Via bahwa pada waktu Musa masih hidup, Musa mengutus dua orang pengintai. Sorry, 12 pengintai. Nah, pada waktu mereka 40 hari mereka pergi ke tanah Kanaan menyelidiki ya dan pemirsa, maka ada 10 10 berarti 5 kelompok kalau dua-dua gitu kan 12 pengintai ya. Jadi 10 orang diantaranya ini menyatakan tidak mungkin kita akan masuk ke tanah Kanaan gitu. Orangnya gede-gede gitu ya. Lalu bangsanya hebat-hebat itu tidak mungkin gitu. Sehingga mereka seolah-olah mewakili bangsa yang besar itu Israel, tidak mungkin ke sana. Mereka lah yang menutup anugerah itu, Via. Ya, kesempatan itu mereka yang tutup. Tapi untungnya kita punya Yosua dan Kaleb. Walaupun mereka 10, mereka hanya berdua, mereka katakan kita bisa gitu. Kita bisa. Nah, itulah sebabnya pada saat nanti Musa akhirnya nggak bisa masuk ke tanah Kanaan kan digantikan oleh Yosua. Pelajaran yang kemarin kan di pertama. Yosua menggantikan Musa. Nah, Yosua secara diam-diam mengutus lagi karena dia punya pengalaman waktu jadi utusan mengintai, dia utus lagi. Dan itulah terjadi nanti pada waktu apa tentang Rahab tadi yang disinggung oleh Via. Jadi itu adalah pengalaman anugerah terhebat bagi Israel karena pada akhirnya yang tadinya mungkin sudah nggak mungkin lagi mereka ekspresi nggak ada tuh. Ternyata akhirnya Yosua justru mampu mewujudkan mimpi mereka, mewujudkan apa tak ya Via ya warisan tadi yang Tuhan janjikan kepada Israel. Makanya itu menjadi sebuah kejutan gitu ya. Bayangkan pemimpin mereka dari Mesir kan sudah mati. Mereka pikir, wah udah nggak mungkin lagi nih. Apalagi 10 suku kemarin ngomong, wah gede-gede kita nggak mungkin lagi gimana gitu. Tapi ini kejutan. Ini adalah anugerah bagi Israel yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena yang pertama tadi dapat anugerah mereka nggak manfaatkan anugerah tersebut. Bahkan mereka malah menyatakan tidak mungkin, tidak bisa, pesimis gitu ya, nggak ada optimis untuk bisa meraih tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Via, akhirnya Israel mendapatkan anugerah yang terhebat untuk kedua kalinya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi luar biasa ya berdasarkan penjelasan dari Pak Pendeta tadi bahwa bangsa Israel ini bahkan diberikan kesempatan kedua. Kalau Ya, dibilang kesempatan kedua berarti pernah gagal ya, pernah mengalami kegagalan dan kalau bisa dibilang mereka keluar dari rencana yang sebenarnya Tuhan sudah rencanakan betul. gitu matang untuk mereka. Tetapi begitu luar biasanya ya panjang sabar Tuhan. Bahkan kalau kita bicara tentang anugerah, anugerah itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak untuk dapatkan, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Jadi luar biasa Tuhan. Dan luar biasanya panjang sabar Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, kalau bicara tentang bangsa Israel, kita tentunya akan, oh oke, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar dari bangsa Israel, tetapi mendapatkan anugerah itu? Nah, contohnya yang ingin saya tanyakan di sini adalah eh, seorang yang tadi kita telah baca di ayat hafalan, yaitu Rahab ya. Kalau kita bilang eh, apa kira-kira yang dilakukan oleh Rahab sehingga dia layak untuk bisa dikatakan mendapatkan anugerah keselamatan yang kalau kita lihat ceritanya seharusnya dia juga binasa ya bersama-sama dengan orang-orang yang di Kanaan, tetapi apa kira-kira yang dia lakukan sampai dia layak untuk mendapatkan anugerah keselamatan? Nah, dan selain dari Rahab ada juga orang Gibeon ya, mereka juga mendapatkan anugerah. Kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka ini sehingga layak untuk mendapatkan anugerah dan kira-kira apa beda dari Rahab dan Gibeon? Apakah Gibeon ini mendapatkan anugerah yang sama dengan Rahab atau ada perbedaan seperti itu? Menarik sekali pemirsa ya. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi eh, Rahab dapat anugerah di pelajaran kita, Gibeon juga mendapat anugerah. Nah, mari kita runut dulu kepada sejarahnya. Yang pertama begini,
Bayangkanlah Alkitab menyebutkan ya, Alkitab menyebutkan kalau kita baca di sana di kitab Bilangan pasal 25 ya ayat 1 lalu Yosua pasal yang ke-9 ya itu menyebutkan tentang pengalaman daripada Rahab ya. Jadi rupanya fakta Alkitab menyebutkan Rahab ini sudah dengar gitu ya. Israel itu keluar dari Mesir, dia bisa nyebrang Laut Merah atau Laut Teberau yang gak masuk akalnya manusia waktu itu. Ya, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Lalu sepanjang jalan Israel pengalaman-pengalaman Israel termasuk pengalaman Bileam ya. Kan Israel gagal waktu itu salah satunya karena Bileam ya. Karena roh Bileam ini membujuk orang-orang laki-laki itu untuk menyembah berhala pada waktu itu sehingga itulah disebut akhirnya dapat anugerah kedua gitu. Nah, kembali kepada Rahab. Jadi Rahab sudah dengar. Kanan juga dengar, Via. Orang-orang Kanan juga dengar. Kan itu dari mulut ke mulut mereka nggak pernah lihat karena ya zamannya beda. Sekarang mungkin kita bisa lihat WA, ada berita di mana saja kita tahu ya. Kita sekarang dulu nggak ada gitu. Jadi mereka dengar-dengar mungkin prajurit yang di ujung sana masuk ke tanah Kanaan dan akhirnya itu menjadi sebuah buah bibir yang masuk ke semua orang Kanaan bahwa mereka akan menuju ke tanah Kanaan. Nah, maka dalam hal ini negeri Kanaan yang telah mendengar Israel akan masuk ke situ, bukannya dia mencoba untuk bekerja sama atau menyerah, tapi malah menyiapkan pasukan untuk perang lawan Israel. Ya. Lalu yang kedua, fakta juga menyebutkan pelajaran kita, Kanaan itu sudah mendapatkan apa namanya kesempatan dari Tuhan, tapi nggak digunakan. Itu kesempatan untuk menyembah Tuhan. Ya memang ide dari pelajaran kita masih tema penyembahan ya. Nah Kanaan nggak mau apa namanya menyembah Tuhan kan, dan itu menjadi alasan Tuhan karena mereka sudah tidak mau lagi pada titik kesabaran Tuhan untuk Kanaan, makanya Allah perintahkan kepada Israel masuk, bunuh, rampas dan ambil semua hartanya. Tetapi rupanya ini bukti bahwa tidak semua orang Kanaan mengeraskan hati. Ada ada yang tidak mengeraskan hati yaitu si Rahab. Nah, Rahab ini kan bukan orang baik-baik. Rahab ini kan dalam dunia hitam sebenarnya gitu. Lalu rupanya ada negosiasi dari dua pengintai yang bersembunyi di sana. Ya, nanti kita lihat bagaimana perbedaannya dengan Gibeon. Jadi Rahab karena dia merasa waktu bercakap-cakap dengan dua pengintai dan dia akhirnya menyatakan imannya bahwa itu benar. Apa yang dia dengar lama lalu muncul di situ tentang Israel lalu dia berhadapan langsung dengan dua pengintai yang diutus Yosua secara diam-diam. Maka Fia, pada waktu tentara Kanaan mencari karena ada kabar ada penyusup Israel masuk ke tanah Kanaan. Maka dengan keberaniannya Rahab berbohong. Berbohong untuk menyelamatkan dua pengintai. Tapi sebelum menyelamatkan dua pengintai, mereka punya perjanjian. Perjanjiannya adalah Rahab bilang, oke, saya akan selamatkan kamu. Tapi kamu juga selamatkan aku dong, gitu. Artinya apa? Rahab justru mau untuk bergabung dengan Israel, mau menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada Israel. Sehingga Rahab menerima iman itu. Nah, maka ada persamaan, Via. Saat Israel keluar dari tanah Mesir, maka tanda mereka selamat, mereka tidak boleh kemana-mana malam itu, harus ada darah di ambang pintu kanan kiri dan atas. Ya, pelajaran beberapa sahabat lalu, di pelajaran triwulan lalu, namanya pesah atau melewati. Jadi kalau orang keluar dari rumah itu, mati. Tapi semua orang yang dalam rumah itu dan ada darah itu, maka selamat. Nah, kesamaan daripada cerita Rahab, maka Rahab ada perjanjian. Kedua pengintai katakan, oke, saya terima permintaanmu, tapi dengan satu syarat.
pada saat kami masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tembok Yeriko, maka kamu dan seisi rumahmu jangan ada yang keluar. Kalau ada yang keluar, maka itu di luar tanggung jawab kami. Ini kata kedua pengintai, gitu. Jadi perjanjian itu terima. Nah, apa buktinya bahwa kami nggak salah rumah? Maka kedua pengintai itu diturunkan lewat jendela dengan tali kermisi berwarna merah. Dan tali kermisi berwarna merah ini sama dengan darah yang ada di ambang pintu, di pintu keluar bangsa Israel saat di tanah Goshen. Ini adalah bukti keselamatan. Rahab juga nggak kemana-mana, maka Rahab diselamatkan menjadi bagian Israel. Israel juga waktu itu nggak kemana-mana, hanya Mesir yang mati semua, malaikat menulahi, dan Israel selamat. Nah, ini adalah respon iman daripada Rahab, ya, pemirsa dan juga Via. Ini hebatnya dari pendengaran, dia terima, lalu dia bergumul, dan dia imani itu benar. Nah, kembali ke pertanyaan Via tadi. Gimana pendeta dengan bangsa Gibeon? Nah, bangsa Gibeon itu kan bukan bangsa yang jauh-jauh. Kalau kita pelajari pada endingnya, ternyata mereka tuh dekat-dekat di situ. Tapi karena mereka rasa nggak mungkin kita menang lawan Israel. Lah Israel aja bisa nyebrang nyebrang laut Teberau, bisa mengalahkan bangsa ini bangsa itu. Oh banyak sekali mujizat. Mereka menyadari ketidakmampuan untuk melawan Israel. Sehingga mereka mulai menipu berbohong juga, tapi berbohong untuk menipu Israel. Sialnya, ya sialnya, ironinya adalah Yosua lupa minta petunjuk Tuhan. Sehingga ia langsung berjanji menyelamatkan mereka. Karena mereka, oh Pak Yosua kami coba dari negeri jauh dulu baju kami bagus sekarang udah robek-robek. Ini kirbat kami tadinya bagus sudah mulai rapuh dan sebagainya. Padahal itu adalah akal-akalan daripada Gibeon. Nah, persamaannya memang sama-sama bohong. Tapi motifnya berbeda. Di sini bohong untuk menyelamatkan Israel, ya. Di sini bohong untuk menyelamatkan diri sendiri, menipu Israel. Di sini bohong akhirnya diselamatkan oleh anugerah dan menjadi bagian Israel. Ya, kita tahu pada akhirnya kalau kita baca nanti kitab apa ya hakim-hakim ya, hakim-hakim atau Ruth Esther ya, bagaimana tentang Naomi, mereka Rahab menjadi salah satu dari keturunan Yesus waktu nanti kita baca di kitab Matius pasal 1 dan 2, ya bagian Israel. Sedangkan orang Gibeon dapat anugerah juga nggak mati, sama nggak mati. Si Rahab juga nggak mati dengan keluarganya, Gibeon juga nggak mati. Tapi bedanya, Gibeon tidak menjadi bagian daripada Israel, tapi menjadi budak seumur hidup mereka di Israel. Itu perbedaannya. Anugerahnya ada, yaitu mereka nggak mati. Itu saja. Ya, persamaan antara Rahab dengan Gibeon, tetapi cara mendapatkannya dengan motif yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi jelas sekali ya, ada perbedaan yang sangat signifikan antara Rahab dan Gibeon. Kalau Rahab memang dengan ketulusan hatinya ya, Ya, dia mau membantu. Sedangkan kalau Gibeon ini, kalau bisa kita katakan licik ya, dengan kelicikan yes. hatinya, dengan motifnya yang tidak baik, dia menipu akan orang Israel. Tetapi bisa kita lihat ya, walaupun saat apa ya, mau bilang dikatakan Gibeon aja sudah melakukan hal yang tidak benar atau tidak baik, tetapi anugerah keselamatan itu masih diberikan ya. Betapa luar biasanya panjang sabarnya Tuhan dan kasih Tuhan itu luar biasa ya. Dan muncullah pertanyaan ketiga ya Pak Pendeta mengenai janji Tuhan dan eh, panjang sabarnya Tuhan ya kepada umatnya. Nah, dewasa ini sebagai orang Kristen, saya rindu untuk bertanya, kira-kira bagaimana seharusnya kita sebagai umat pilihan Tuhan atau umat Kristen di zaman ini melihat janji Allah yang digenapi dalam kehidupan kita bahkan saat kita sering melakukan
kesalahan yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Jadi bagaimana kita memandang akan hal ini? Ya, yang pertama begini, belajar dari pengalaman Israel harusnya menjadi pengalaman terbaik kita ya. Pepatah katakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Kita udah lihat nih Israel sebagai simbol daripada umat Tuhan. Mereka gagal, gagal. Toh Tuhan masih menyayangi ya tadi. Di awal kita cerita mereka dapat anugerah yang kedua gitu ya. Maka seharusnya untuk menyikapi hal tersebut, ya janganlah kita berlaku sama seperti Israel. Ya kalau kita ingin dapat anugerah, kalau enggak, kita akhirnya binasa untuk selama-lamanya. Maka apa yang perlu kita sikapi? Ya mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Penyembahan itu harus menjadi tema utama dalam hidup kita sebagai umat Allah. Kalau Israel dipanggil sebagai bangsa, kita juga dipanggil sebagai bangsanya. Kalau kita baca ya, mungkin kita baca ya via ya di dalam 1 Petrus 2 ya 1 Petrus 2 ya, dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya, pemirsa di rumah yang ada Alkitab boleh juga ikut membuka dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9 dan yang ke-10. Nah, ini adalah jaminan yang tadi Via tanyakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, dulu Israel itu bangsa secara jasmani terpilih. Tapi Petrus katakan kita ini bangsa yang terpilih ya. Imamat yang rajani. Apa maksudnya imamat yang rajani? Kalau dulu di zaman Israel kuno, zaman Musa, maka mereka untuk minta ampun dosa, mereka butuh perantara para imam. Bahkan imam besar di bait Allah. Tapi Petrus katakan kita ini imamat yang rajani sudah imam, tapi raja artinya kita punya kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk memanfaatkan anugerah dari Allah. Bangsa yang kudus, kita dikuduskan. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar. Nah, ingat Israel dipanggil keluar. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Maka ini harus kita lakukan, Via. Kalau dulu Israel dipakai Allah untuk jadi terang, tapi gagal. Ya, bahkan kita tahu sejarahnya. Tahun 34 pada akhirnya Israel ditolak secara bangsa. Secara jasmani, secara badani, Israel ditolak oleh Tuhan Yesus. Dan masuk kepada kita, makanya Petrus bersaksi, kita ini adalah umat yang dipanggil Tuhan. Tapi ada satu tujuan. Apa tujuannya? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bayangkan, apa Israel nggak punya pengalaman besar dengan Tuhan? Wow, bayangkan nyebrang tadi ya. Malam itu mereka dapat tiang api, siang dapat tiang awan. Hampir 40 tahun mereka makan roti namanya mana ya, wah, tepung tepatnya ya. Mereka olah tepung dari surga, mereka nggak beli gitu. Bahkan mereka waktu rakus pengen daging, Tuhan kasih burung puyuh. Itu kan pengalaman-pengalaman yang hebat. Belum lagi waktu mereka kehausan, Musa tinggal tunjuk atau pukul gunung keluar air. Banyak sekali. Nah, berapa banyak dari pengalaman-pengalaman Anda dan saya pemirsa yang mendapatkan anugerah dari Tuhan? Apakah kita melupakan begitu saja? Tetapi sebaliknya, harusnya kita beritakan kepada orang lain. Itu caranya menyikapi janji Allah kepada kita. Sehingga kita nggak perlu lagi untuk apa namanya berbohong seperti Rahab atau seperti Gibeon. Itu lupakan kebohongan. Tidak ada lagi namanya bohong putih, bohong apa, naik dosa putih. Tidak ada lagi. Yang kita harus lakukan adalah eh, jalankan kebenaran, lalu lakukan dengan iman seperti Rahab, maka keselamatan yang sama menjadi bagian kita. Ya.
Amin, puji Tuhan ya. Saya juga sangat dikuatkan dengan jawaban dari Pak Pendeta. Jadi luar biasa akan anugerah yang Tuhan berikan, bahkan kematian Yesus Kristus adalah untuk menebus kita semua, saya dan saudara, yaitu orang-orang yang sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa yang tidak layak untuk keselamatan itu, tetapi itulah anugerah di saat kita tidak layak, tetapi Tuhan berikan secara cuma-cuma. Tetapi seperti ayat yang tadi Pak Pendeta bahas ya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dibilang kita harus keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Artinya anugerah sudah diberikan, tetapi kita bagaimana respon kita sama seperti Pak Pendeta bilang respon kita dalam menerima akan anugerah penebusan, anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi kita harus tetap setia kepada kebenaran dan kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih atas firman Tuhan serta janji-janji Tuhan yang sudah kita pelajari bersama dengan Pak Pendeta pada malam hari ini. Dan kita akan tutup akan acara bincang-bincang santai sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya minta Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri satu ide tentang anugerah Allah kepada bangsa Israel, kepada Rahab, dan juga kepada bangsa Gideon. Tentunya anugerah yang sama Allah sedang tawarkan kepada kami, bahkan setiap hari anugerah itu Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kitab Ratapan mengatakan bahwa anugerah itu selalu baru setiap hari, setiap pagi, dan tidak pernah terlambat untuk diberikan kepada kami. Biarlah kami boleh menyikapi anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Maka kami perlu untuk menerapkan bagaimana kami menceritakan kasih Tuhan ini, anugerah besar Tuhan ini kepada semua orang. Memberkati para pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Allah akan memberkati mereka dalam segala pergumulan mereka, usaha tangan mereka, pekerjaan, dan kiranya mereka pun diberikan kesehatan dan kekuatan. Juga Saudari Via, Tuhan juga berkati keluarga dan anaknya. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pendeta yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang setia mengikuti tayangan ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dan masih di acara yang sama yaitu Bincang-Bincang Santai Sekolah Sahabat. Dan saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.